Anak-anak? Terlihat? Ada Pak. Ada ya? Oke. Cik, coba tentukan. Ini kita review dulu yang kemarin ya. Domain dan range dari fungsi berikut. Cik, Bapak mau tanya satu-satu ya. Untuk yang nomor 1, untuk fungsinya itu Y sama dengan 3X ditambah 8. Coba Bapak mau tanya dulu Ahmad Dailami. Dilam. Nomor 1, Y sama dengan 3X tambah 8. Itu fungsi apa namanya? Yang X-nya pangkatnya 1, fungsi apa? Dilam. Nah, boleh lihat catatan silakan, nggak apa-apa. Fungsi apa, Lam? Coba, enak kalau misalnya udah ngumpulin tugas mah ya, ada catatan tinggal dilihat, oh, sama kayak ini gitu. Fungsi apa, Lam, di sana? 3X tambah 8. X-nya itu pangkatnya 1 di sana. Coba dicari, ada? Gak nulis namanya. Nggak nulis namanya. Oke, ini fungsi linear namanya ya. Fungsi linear. Nah, kalau fungsi linear, untuk menentukan domainnya gimana, Dilam? Coba cari yang sama fungsinya seperti itu. Gimana cara menentukan domainnya? X di mana X-nya? Di mana X-nya sekelompok sama bilangan real. Oke, mantap. Itu untuk domainnya. Untuk range-nya masih Dilam? Kalau range Y berarti ya. Y di mana? Y di mana Y-nya? Y-nya satu kelompok sama real. Oke, anggota bilangan real gitu ya. Sip, Ya. itu berarti yang nomor 1 fungsi linear. Sekarang nomor 2 nih, coba kalian tebak. Y sama dengan negatif 10. Bapak mau tanya, Najwa Syifa. Itu fungsi apa Najwa? Nomor 2. Konstan. Ya, benar. Itu namanya fungsi konstan. Nah, cara menentukan domainnya gimana kalau fungsi konstan kemarin? X anggota X. bilangan real. Nah, bener. X di mana X-nya anggota bilangan real. Udah otomatis. Tapi untuk range-nya? 10. 10 ya. Nah, cuman ada satu, yaitu adalah min 10. Oke, bagus Najwa. Kemudian nomor 3 nih. Nah, kita cari lagi yang mana ya? Oh, ini. Y sama dengan 4X ditambah 2 per X dikurang berapa ya? 7 deh. Coba. Ini fungsi apa? Bapak mau tanya. Muzali. Jali, nomor 3 itu fungsi apa, Jal? Namanya? Fungsi rasional. Benar. Fungsi rasional ya. Fungsi rasional. Nah, cara menentukan domainnya gimana? Lihat syaratnya. Kalau rasional itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya yang mana berarti, Jali? Penyebutnya yang atas. Yang penyebut dong. Penyebut mah yang Oh, bawah. penyebut yang bawah. Nah, yang bawah ya, hati-hati. Kalau penyebut yang bawah bisa disebutkan apa di sana? X min 7. Kok jadi hapus ya? Bentar. X min? X min Ini 7. ya? X min 7, ya. Oke. Bentar, tadi agak kehapus nih. X min 7. Berarti X min 7-nya tidak sama dengan 0. Pindah ruas Jali. Sehingga X-nya tidak sama dengan min 7 pindah ruas. Jadi tidak sama dengan 7. Gitu ya? 7. Oke, berarti cara nulisnya DF-nya sama dengan X di mana X-nya anggota bilangan real, nah koma, tulis yang itunya. Tapi X-nya tidak sama dengan 7. Itu ya, Jali ya? Oke, ya, untuk menentukan oke, ini Bapak tanya yang lain coba. Siapa ya? Rifki deh. Rifki, cara menentukan range-nya gimana nih? Untuk yang nomor 3.
Yang nomor 3. Bentar, Pak. Berarti dibuat terlebih dahulu menjadi X sama dengan. Nah, harus X sama dengan. Jadi kita kali silang. Kita punya Y sama dengan 4X ditambah 2 per X min 7. Ini kali silang nih. Siapa? Rifki. Y dikali dengan min 7. Ya kan? Berarti Y nih dalam kurung dulu min kurang 7 sama dengan 4X tambah 2. Nah, coba Rifki. Y dikali X. Hasilnya? XY. XY. Y dikali min 7. 7Y. Hasilnya? Min 7Y. Negatif 7Y ya. Berarti ini 4X tambah 2. Sekarang kita kumpulkan yang ada X-nya. Berarti ada di sebelah kanan yang ada X. Pindah ke sebelah kiri. Sehingga XY, 4X-nya jadi negatif 4X. Sama dengan di sini min 7Y-nya diganti menjadi positif ya? Iya. Positif 7Y karena pindah ruas ditambah 2. Nah, baru apalagi langkah selanjutnya difaktorkan ya. Nah, X-nya dikeluarin. Nah, berarti cara gampangnya ini buang, coret sehingga nyisa apa yang dalam kurung Ki? Y. Y min 4. 4. Oke, sama dengan 7Y tambah 2. Sehingga X-nya sama dengan 7Y ditambah 2 dibagi Y dikurang 4. Nah, gitu ya. Berarti lihat lagi syaratnya penyebut yang ini tidak boleh sama dengan 0. Y min 4 itu tidak boleh sama dengan 0. Si min 4-nya pindah ruas Ki. Jadi Y-nya tidak sama dengan 4. Sehingga RF-nya Y di mana Y-nya tidak Y-nya anggota dulu bilangan real dan Y-nya tidak sama dengan 4. Gampang ya Ki ya? Oke, silahkan di screenshot dulu anak-anak. Ada 2 nomor lagi yang jenis yang berbeda. Coba screenshot dulu. Atau mungkin ada pertanyaan dulu dari 3 nomor ini yang belum kalian pahami. Yang mana? Aman, nyambung ya? Jelda gimana, nyambung? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Patah, nanya apa? Boleh. Mana Patah? Silakan, boleh. Nanya yang mana Patah? Yang RF ini apa, Pak? Yang RF itu range. Yang RF yang mananya? Yang ini? Ya. Itu range. Range, daerah hasil. Oh. Kalau DF itu domain. Daerah asal. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Enggak, Pak. Enggak, oke. Berarti RF itu apa tadi? Patah? Range. Ya, benar. Range ya. Kalau DF? Asal. Domain. Oke, sip. Bagus. Udah di screenshot di sini? Jelda sudah screenshot? Udah, Pak. Udah ya, oke. Nanti yang belum tinggal minta ke Jelda. Bapak akan clear kan? Nah, sekarang fungsi yang nomor 4. Coba ini untuk Y sama dengan ini aja. X kuadrat ditambah 10X ditambah berapa ya? Bentar. 10 itu 7 3 2 dengan 5. Sorry. Bukan 10, harusnya 7. Bentar ya. Ini harus sesuai juga soalnya. 7. Oke. 7X ditambah 10. Oke, Bapak mau tanya yang belum tadi. Hana deh. Hana. Untuk nomor 4 ini namanya fungsi apa, Han? Hana? Fungsi apa yang nomor 4? Kuadrat. Ah, benar. Fungsi kuadrat. Kenapa fungsi kuadrat? Karena X-nya ada yang pangkat 2 ya. Oke. Cara menentukan domainnya gimana? Bisa langsung kan kalau fungsi kuadrat, Hana? Domain DF X di mana?
Dilihat catatannya untuk fungsi kuadrat, df-nya selalu anggota bilangan. Ada catatannya, Han? Halo, kedengaran nggak suaranya? Cek. Ya, Pak. Ya, nah. Jadi gimana, Han? X di mana? Lihat yang kemarin, catatan yang kemarin yang ada X-nya pangkat 2. Domainnya sama dengan itu. Apa coba? X di mana X-nya anggota bilangan real. Nah, gitu ya, Hana ya? Mana Hana? Hana? Ya, Pak. Ya, nah, oke. Kemudian untuk menentukan range. Nah, kalau range di sini agak beda karena fungsi kuadrat. Kita perlu mengetahui ABCD-nya dulu dari X kuadrat tambah 7X tambah 10. Kita perlu menentukan ABC-nya dulu. Oke. Siapa ya yang Bapak tanya bentar? Nabila deh. Nabila Elviana. Bill. A-nya berapa, Bill? Nabila. A itu lihat Iya, Pak. koefisien atau angka dari X kuadrat. Angkanya berapa untuk A itu? Benar, Pak. Nah, biasanya nggak ditulis kalau A ini 1, biasanya ada angka 1 di sana. Berarti A-nya berapa, Bill? Angkanya aja. Lihat, di fungsinya tuh udah ada, Bapak merahin di sana A-nya berarti berapa? Halo? Nabila? 2, Pak. Bukan 2. Lihat di sini nih. Kan fungsi kuadrat itu kita tahu Y sama dengan X ditambah C. Nah, A itu yang angka dari X kuadratnya. Berarti apa di sana? A-nya sama dengan berapa? 1. Nah, gitu. Jadi A-nya sama dengan 1 ya. Oke. Ini 1. Kemudian B-nya berapa nih, Bill? B itu yang ada X-nya. Halo? 7, Pak. Benar, 7. Nah, itu jangan ragu-ragu. C-nya berapa? C-nya? 10, bukan, Pak? Nah, gitu. 10 benar ya. Baru kita tinggal masukin ke dalam rumusnya. Rumusnya itu adalah Y lebih besar sama dengan min. Dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, kita masukin. B-nya kita punya 1. Berarti di sini Y lebih besar sama dengan kurang 4 kali A-nya 1. 7 ya harusnya ya. 7. Sesuai dengan yang di sana. 7 dikurang 4, A-nya 1. C-nya berapa? 10 ya. Oke, dibagi 4A. 4 A-nya berapa? 1. Kita tinggal hitung. Berarti Y lebih besar sama dengan min 7 kali 7 berapa nih? Anissa Pelia. Coba hitungin sama Anissa. 7 kali 7 berapa nih? 49. 49. Oke, dikurang 40. Oke, dibagi 4 kali 1. 4. Iya, 4. Berarti Y-nya lebih besar sama dengan 49 kurang 40? 4. 9. 9. Berarti dikali min 9 dibagi 4. Nah, gitu ya. Berarti ya udah Y-nya lebih besar sama dengan min 9 dibagi 4. Sehingga RF-nya sama dengan Y, di mana tulis Y lebih besar sama dengan min 9 per 4. Jangan lupa Y-nya anggota bilangan real. Nah, gitu. Oke, bisa ya? Mudah-mudahan. Sekarang yang terakhir, yang belum berarti fungsi apa? Y sama dengan akar dari ya, fungsi akar nih. Berapa ya? 5X
dikurangi 20 deh. Oke. Bapak mau tanya sekarang Ropi. Ropi, yang nomor 5 itu namanya fungsi apa, Pi? Irasional, Pak. Nah, benar. Fungsi irasional. Karena ada akar di sana ya. Cara menentukan domainnya gimana, Pi? Lihat syarat yang di dalam kurung. Dalam akarnya apa di sana? Apa, Pak? Yang di dalam akarnya apa di sana? Angka berapa? 2x min 8. 2x min 8. Emang ada 2x min 8? Lihat soalnya. Bukan lihat contoh yang kemarin. Yang nomor 5. Nah, berapa? Yang kemarin. Ya, Pak. Apa? Kirain teh yang kemarin. Enggak, yang inilah. Yang baru. Ya. Berapa berarti yang di dalam akarnya? 5x min 20. Nah, benar. Yang ini ya. 5x min 20. Berarti kita bisa tulis 5x min 20-nya. Syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Pindah ruas ini. Ropi min 20 dulu pindah ruas. Jadi berapa? Positif 20 ya. Ya, Pak. Karena pindah ruas. Kemudian 5-nya pindahin 20 dibagi 5. Ini karena pembaginya positif tetap 20 bagi 5 berapa? 4. 4. Sehingga di sini domainnya sama dengan X, di mana X-nya lebih besar sama dengan 4 dan X-nya anggota bilangan real. Itu untuk domain. Kalau untuk range, nah kalau untuk range ini udah sama semuanya. Berapa RF-nya? Bentar aja lagi ditanya. Coba. Lupa. Siapa yang manggil? Nggak apa itu, Adik. Oh, oke. Jadi gimana, Pi? RF-nya selalu Y di mana? Y di mana? Sama dengan yang dicontoh soal itu. Berapa? Benar dari Lebih? benar, lebih besar Dari? 4. Yakin 4? Tar. RF? Lebih besar dari berapa sih, Pak? RF-nya, range-nya. Range. Nulis gak nih? Tulis, Ada Pak. kan nulis? Catatan kan? Lebih besar dari sama dengan 0. No. Ya, Y-nya anggota bilangan real. Nah, udah itu ya. Jadi ini baru nge-review aja untuk yang kemarin. Nah, silakan kalian screenshot yang ini. Nanti tinggal dipahami lagi cara menentukan domain dan range dari masing-masing fungsi. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sudah. Mau nanya, Ya, boleh. Kenapa? Dilam? rasional sama irasional teh si tandanya teh ini ya lebih dari ya. Ya, kalau untuk irasional, kalau ada akarnya, syaratnya atau tandanya itu yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Gitu. Kalau yang rasional? Kalau rasional, makan dia itu pecahan. Rasional itu syaratnya yang penyebutnya atau yang di bawah pernya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau pecahan mah rasional, penyebutnya atau yang di bawah pernya itu tidak sama dengan 0. Tapi kalau irasional bentuknya akar, berarti yang di dalam akarnya lebih besar sama dengan 0. Bisa membedakan? Ya. Bisa ya? Oke, sip. Ada lagi yang lain? Cukup nih. Yang belum Bapak tanya siapa ya? Alika, Jenita, Siti, cukup bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa. Babang Depan gimana? Nyambung Depan? Wah, Depan kemana ya? Oke ya. Nah, kita akan lanjutkan itu sekalian.
sudah ada apa namanya? Sudah ada materi yang akan kita bahas. Jadi di paling bawah di sana ada operasi fungsi namanya. Oke, sebentar ya. Ada namanya operasi fungsi. Oke, masuk ke Zoom. Share screen yang mana ya? Nah, yang ini. Ada di sana operasi fungsi. Kita lihat ya. Operasi fungsi. Nah, ini perlu kalian catat lagi ya. Oke. Bismillah ya. Kita akan coba mempelajari materi yang barunya. Operasi fungsi ini sama halnya dengan operasi matematika. Yang kalian tahu, operasi dalam matematika ada berapa? Coba Gelda tahu operasi nggak? Operasi matematika ada berapa kira-kira yang Gelda tahu? Udah tahu kok. Operasinya. Ada 4. Ada penjumlahan. Coba mungkin keduanya tahu setelah penjumlahan apa? Oh, kayak pengurangan. Pengurangan, terus Pembagian. terakhir perkalian. Jadi fungsi pun sama. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian gitu. Nah, gini. Di sini Bapak sajikan dulu definisi atau mungkin formulanya ya, rumusnya. Di mana misalkan, nah kan kalau penjumlahan itu setidaknya harus ada 2 angka yang dijumlahkan, ya kan? Nggak cuma 1 angka. Begitupun pengurangan, perkalian, dan pembagian. Minimal harus ada 2 angka. Sama fungsi juga untuk menentukan operasi. Minimalnya ada 2 fungsi. Nah, di sini dimisalkan terlebih dahulu, fungsi f dan g itu dengan daerah asalnya semuanya bilangan real. Nah, maka berlaku katanya. Kalau misalkan ditanyanya f tambah g dalam kurung x, itu sama saja dengan fx tambah gx. Ya, dengan domainnya itu adalah irisan dari domain keduanya. Jadi domain f tambah g itu sama aja dengan cari dulu domain fx-nya, kemudian cari domain gx-nya, baru nanti cari irisannya atau yang samanya. Nanti kita akan bahas di soalnya. Kemudian kalau ada f kurang g dalam kurung x, itu sama aja dengan fx dikurangi gx. Gitu. Untuk domain f kurang g-nya, sama seperti yang penjumlahannya. Jadi nggak usah dicari lagi. Yang ketiga, f kali g, ini ya, f kali g dalam kurung x, itu sama aja dengan fx dikali gx. Dengan domain perkaliannya itu masih sama dengan yang nomor 1. Jadi nggak usah dicari lagi. Nah, untuk yang terakhir, pembagian, kalau ada f per gx, itu sama aja dengan fx per gx. Dengan domain pembagiannya itu, sebenarnya hampir mirip dengan yang atas, cuma di sana ada syarat lagi yang tidak sama dengan nolnya. Ya, nah, nanti kita akan coba ke soalnya. Nih, kita lihat soalnya seperti ini. Mana tentukan. Nah, diberikan fungsi fx sama dengan 2x min 5, gx sama dengan akar x min 1, tentukan f tambah gx-nya berapa dan domain penjumlahannya berapa. Yang B, f kurang gx-nya berapa dan domain pengurangannya berapa. Yang C, f gx-nya berapa dan domain perkaliannya berapa. Terakhir, f per gx dan domain f per g-nya berapa. Oke, sebelum kita menentukan penjumlahannya, kita lihat dulu nih. Bapak coba akan tanya ke Fatah. Muhammad Fatah, lihat untuk fx sama dengan 2x dikurangi 5. Ini termasuk fungsi apa nih Fatah untuk fx? Fungsi irasional. Ayo. Itu yang ini ada
ya. Nah, nah, kita coba ada ya sekarang. Nah, oke. Benar tadi kata Rehan. Jadi domainnya itu X anggota bilangan real. Boleh kita singkat dengan R aja sebenarnya ya. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak mau tanya sekarang siapa ya? Jenita. Zeta. Kalau yang GX itu fungsi apa menurut Zeta? Nah, Fungsi ini fungsi apa? irasional. Ya, irasional karena ada akar ya. Berarti itu fungsi. Kalau fungsi irasional domainnya apa berarti? Harus ada syarat nggak? GX-nya GX-nya lebih besar. dari 0. Ya, benar ya. Sorry. Nah, jadi GX yang di dalam kurungnya X-1-nya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau lebih besar sama dengan 0, si satunya pindah ruas dulu. Menjadi pakai tarik lagi. Bentar ya. Nah, Bapak ganti lagi. Nah, tarik lagi. Oke, sebentar gimana caranya? Oh. Nah, X-nya lebih besar sama dengan 1, gitu ya. Sehingga kita punya di sini domainnya X lebih besar sama dengan 1. Nah, kita cari irisannya. Ini tuh nanti untuk menentukan yang DF tambah G-nya. Cari irisan. Maksudnya irisan itu gini nih. DF iris DG itu sama aja dengan DF-nya kan real. Iris dengan X lebih besar sama dengan 1. Real itu dia angkanya kan nggak tahu sampai berapa ya. Sepanjang garis ini nih. Ini bilangan real. Kemudian diiriskan dengan X lebih besar sama dengan 1. Ini angka 1. Nah, berarti daerahnya adalah yang ini. Berarti irisannya X lebih besar sama dengan 1. Nah, kita udah dapat nih untuk domain F tambah G-nya. X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, kita lihat sekarang hasilnya. Untuk F tambah GX berarti di sini sama aja dengan Fx tambah GX. Fx-nya dimasukin diganti dengan 2x-5 dan GX-nya diganti dengan akar x-1. Ini kan nggak bisa dijumlahin ya. Kenapa? Karena akar harus dijumlahin dengan akar lagi. Dan di sana kebetulan nggak ada. Jadi penjumlahannya cukup seperti itu cara nulisnya. Nah, adapun cara menentukan DF tambah G-nya kan sama dengan DF irisan DG. Kita sudah mencarinya atau ngitungnya di sini. Sehingga hasilnya itu X lebih besar sama dengan 1. Nah, udah. Jadi jawabannya X lebih besar sama dengan 1. Untuk yang ini. Ya. Kemudian untuk pengurangannya pun sama. Jadi sama dengan Fx kurang Gx. Ya udah, Fx-nya ganti dengan 2x-5. Dikurangi Gx-nya ganti dengan akar x-1. Nah, DF dikurang G-nya sama. Cari irisannya. Berarti sama dengan yang A di sana. Oke. Sehingga nggak usah dicari lagi, sebenarnya tinggal tulis aja. Yang C, perkalian Fgx itu sama aja dengan Fx dikali Gx. Nah, di mana Fx-nya ganti lagi, Gx-nya ganti lagi. Bentuknya udah seperti ini aja langsung. Nah, terus Df kali G-nya berarti masih sama. Kita pakainya yang X lebih besar sama dengan 1. Jadi ABC itu sama untuk domainnya gitu ya. Yang beda adalah nomor 4 nih yang D. Kita lihat untuk F per Gx itu sama aja dengan Fx dibagi Gx. Fx-nya ganti dengan yang diketahui 2x min 5. Gx-nya ganti dengan x akar x min 1. Nah, udah tinggal kita cari seperti biasa ini kan rasional ya. Berarti
yang di bawahnya, ini di bawah per harus tidak sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian sama-sama kita kuadratkan. Ya, kalau ketemu kayak gini, ini yang kiri kuadrat, yang kanan kuadrat. Akar dikuadratkan, hilang akarnya, 0 kuadrat tetap 0. Min 1 baru pindah ruas ke kanan. Tuh, jadi X-nya tidak sama dengan 1. Sehingga, diperoleh. Nah, si DF irisan G-nya, kalau yang sebelumnya kan X-nya itu lebih besar sama dengan 1. Kalau lebih besar sama dengan 1 itu satunya masuk. Sedangkan di yang D itu katanya diiris lagi dengan X tidak sama dengan 1. Ya kan? Maka yang tadinya lebih besar sama dengan, si sama dengannya dihilangi itu. Jadi X lebih besar dari 1. Karena X-nya tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya cara menentukannya. Ada pertanyaan? Coba. Sebelah mana yang belum ngertinya? Sambung ya. Oke. Karena kok nanti Bapak akan record ini, jadi nanti hasil recordnya bisa nanti kalian lihat lagi. Ya kalau misalnya ada yang Bapak kecepatan neranginnya nanti bisa dipelajari lagi. Itu. Kemudian nih supaya nggak ada tugas, lihat slide selanjutnya. Nah, Bapak kasih waktu. Ini udah ada jawabannya, jangan dulu. Oke. Coba sama-sama kita kerjain. Bapak kasih waktu 10 menit dulu dari sekarang. Nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan ini. Nah, boleh kalian sambil ngerjain, kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya. Oke, sementara itu Bapak mau cek kehadiran tadi yang belum masuk. Daryl sudah masuk belum? Muhammad Daryl? Daryl aja kan tadi yang belum masuk ya. Daryl. Ya, Daryl saja. Daryl ada masuk? Daryl? Apa, Pak? Ada? Oke. Nah, tadi telat ya masuknya ya? Enggak. Pas Bapak ngabsen tadi belum ada? Pas beres absen kemarin masuknya tadi jam 9. Beres absen ya kayaknya. Berarti tadi ngikutin ya? Menyimak juga? Oke. Sok silakan. Coba ini A sampai D dikerjakan dulu sampai 9, berapa menit? 10 menit ya. 9.45. Nah, coba dulu di buku catatannya masing-masing. Nanti Bapak akan random tanya jawaban-jawabannya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan sambil nanya ya.
Ada masalah? Boleh ditanyakan, silakan. Bisa ngerjainnya? Patah bisa mengerjakannya, Patah? Bisa, Pak. Bisa, so iya harus bisa dong. Ya. Nabil? Bisa, Bil? Lagi OTW ngerjain? Sambil tanya satu-satu ya, mana tahu ada yang kemana gitu. Oke. Dapat? Bisa dapat sejauh ini? Kira-kira? Apa Pak? Bisa ngerjainnya? Belum tahu Pak. Belum tahu yang mana, belum tahunya. Belum tahu bisa atau enggak. Oh, belum tahu. Udah mulai belum ngerjain sekarang? Nyari buku Pak. Oh, sok ya. Cari dulu, siapkan dulu bukunya. Silakan. Terus siapa lagi nih? Ayas nih. Ayas? Udah OTW Ayas ngerjain? Iya. Oke, sok. Raffi, Khairul Raffi. Lagi ngerjain, Vi? Nah, si Raffi kemana ya? Khairul Raffi. Vi? Nah, kemana si Raffi ya? Salman ke toilet. Pak, Depan katanya keluar koneksi. Oh, siap, Jelda. Ya, kenapa? Siapa tadi? Pak, yang A Ya, doang ya. Pak. Yang A, B, C, D dong. Semuanya. Nanti langsung kita bahas kok. Tapi semampunya aja. Kalau misalnya yang A, ya nggak apa-apa yang A-nya. Usahakan semuanya dulu. Nanti kita biar bahas sama-sama. Oke, 5 menit lagi. Kan dicari domainnya dulu, terus ntar ditulis ditambah G gitu. Leres. D, F tambah G. Jadi kayak tadi, cari dulu domain F-nya apa, cari dulu domain G-nya apa, nanti cari yang samanya. Gitu. Tapi kalau dua-duanya udah sama, ya udah domainnya berarti itu. Gampang kok. Gampang gitu kan. Kami Pak baru belajar. Nah makanya ya sok belajar. Dicoba dulu. Oke, alhamdulillah berarti hadir semua ya hari ini. Mudah-mudahan nanti jam terakhir Hafiz pada hadir juga ya. Mantap. Jelda, ada kesulitan Jelda? Lagi mikir Pak aku tadi. Mikir, oke, nggak apa-apa. Mikir itu kan berarti bagian dari belajar. Kalau nggak mikir, kalau nggak pusing berarti nggak belajar.
Oke, 1 menit lagi. Nah, kan sebisanya aja, nggak apa-apa. Jadi kita bahas sama-sama ya. Nah, oke, kita coba bahas sama-sama ya. Oke, yang pertama kita akan coba bahas yang penjumlahannya dulu, F tambah GX. Ini Bapak mau tanya, siapa yang mau tanya ya tadi? Siti Zahra, F tambah GX. Itu kan sama dengan FX tambah GX ya? Iya. Nah, kasih. Nah, F tambah GX kan di sana. Berarti FX-nya berapa di sana, Sid? FX-nya agak X keras suaranya. 2, X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Oke, GX-nya? GX-nya 4X ditambah 1. Oke, nah dari sini ada yang bisa dijumlahkan nggak menurut Siti? Ada. Ada ya? Ada. X dengan X, gitu kan? Nah, kita kumpulkan dulu di sini bagusnya. X kuadrat. Terus min 2X. Tambah 4 kan sih ya? Kurang 3 tambah 1. Jadi hasil akhirnya berapa sih? Hasil akhirnya. Hasil akhirnya X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2. Oke, mantap. Jadi benar ya, hasil akhirnya X kuadrat tambah 2X dikurang 2. Nah, untuk menentukan domainnya, nah, kita perlu, nah sebelum ke sini ya, kan hasilnya itu. Kita lihat. Ini tuh fungsi apa sih yang F itu? Siti? Ya, Pak. Fungsi apa itu yang F itu? Fungsi? Kuadrat ya? Ya. Oke, kalau yang G, siapa di sana? Fungsi linear. Oke, yang G berarti fungsi linear. Kalau fungsi kuadrat, domainnya apa? Fungsi kuadrat. Domainnya adalah bilangan real, ya kan? Ya. Fungsi linear juga domainnya bilangan real. Kalau real diiriskan dengan real, hasilnya tetap real kan? Nah, makanya di sini DF tambah G-nya di sana X-nya anggota bilangan real. Sekaligus itu akan menjadi domain dari yang B sama yang C nanti sama seperti itu. Kita lihat coba. Kalau yang B, oke, makasih Siti. Zenita, Zeta, F dikurangi GX, hasil akhirnya berapa yang Zeta hitung? Halo, ada Zeta? Cek. Zenita? Ada Bapak. Oke, ada. Kirain kemana. Hasil akhirnya berapa yang Zeta hitung? Nggak tahu Pak, nggak mudeng. Nggak mudeng? Oke, kita sama-sama nih Zeta ya. Yang lain juga perhatikan. Kan ini sama aja kan fx kurang gx. Fx-nya ganti, gx-nya ganti. Sama-sama dikurung dulu nih. Ya. Nah, baru kita keluarkan kurungnya. Min kali 4x, min kali 1. Nah, sehingga kita bisa membuatnya seperti ini.
X kuadrat dikurangi 2X, kemudian cari yang ada X-nya lagi. Min dikali 4X, tuh dikurangi 4X, terus yang ini, terusin min 3, min kali 1, dikurang 1. Nah, sehingga kalau setelah bentuk ini, bisa dihitung sama Zelda, Jenita, kira-kira jadi berapa Jenita? X kuadrat, terus X kuadrat min 2X dikurangi 4X berapa Jeta? Halo, Jeta? Jenita hadir, Jenita? Koneksi? Ada, Bapak. Min 2X dikurang 4X berapa Jenita? Min 2 kurang min 4 berapa? Min? 2. Min 2 dikurang 4, ayo. Punya hutang 2, hutang lagi 4. Jadi jumlah hutangnya min? 6. Min 6, benar, min 6. Sekarang itu min 3 dikurangi 1. Punya hutang 3, hutang lagi 1. 4. Hutangnya, Min nah jadi min 4 ya. Sehingga hasil akhirnya seperti itu. X kuadrat dikurang 6X dikurang 4. Dan domainnya karena sama dengan A. Oke. Kemudian yang perkalian nih. Siapa ya? Nabil. Nabil yang perkalian. Coba. Nih, ini caranya kayak gini, Bil. Mana Nabil ada? Cek sound, Bil. Tes, Nabil. Hadir, Nabil. Oke, Ayas hadir, Ayas. Iya, Pak. Oke, Ayas aja, sok. Ayas, X kuadrat dikali 4X berapa? Nah, jadi perkaliannya kayak gitu. Nah, ini ke sini ya. Kemudian nanti ini ke sini, nanti ini ke sini. Nah, baru nanti yang nomor 3-nya. 3 ke sini, 3 ke sana. Sehingga nanti seperti ini nih. Tuh. X kuadrat dikali 4X, jadi 4X pangkat 3. Kemudian X kuadrat dikali 1, jadi X pangkat 2. Sekarang yang min 2X-nya. Min 2X dikali 4X, jadi min 8X pangkat 2. Min 2X dikali 1, min 2X. Min 3 sekarang. Min 3 dikali 4X, min 12X. Min 3 dikali 1, min 3. Nah, baru jumlahkan yang bisa dijumlahkan. X kuadrat dikurang 8X kuadrat, jadi min 7X kuadrat. Min 2X dikurang min 12, jadi min 14. Kemudian dikurang 3. Nah, itu ya hasil akhirnya. Dan nanti di sininya DF-nya masih sama. Nah, terakhir, untuk yang D, F per GX ini sama aja dengan Fx per GX. Fx-nya kita ganti dengan yang kuadrat sesuai dengan soal. GX-nya kita ganti. Nah, lihat di sini ada penyebutnya 4X tambah 1. Berarti tidak sama dengan 0. Pindah ruas, min 1. Kemudian 4X tidak sama dengan min 1. 4-nya dipindah ruas. Sehingga X-nya tidak sama dengan negatif 1/4. Nah, baru dari sini kita dapatkan DF per G-nya sama dengan yang atas, cuma ditambahin dengan yang tidak sama dengannya. X tidak sama dengan min 1/4. Itu ya, nanti tinggal dipahami lagi nanti sama kalian di di rumah masing-masing. Insya Allah materinya akan Bapak upload juga. Ya, jadi nanti kalau ada yang kecepatan atau misalkan ketinggalan, boleh nanti kalian lihat-lihat lagi. Oke, sementara tidak ada tugas, jadi silahkan kalian pahami terlebih dahulu materi, kecuali yang kemarin belum mengumpulkan catatan, silahkan dikumpulkan. Ya, yang tadi Dero, terus siapa lagi Jen, kalau nggak salah Ayas, itu belum mengumpulkan. Ya, jadi silahkan dikumpulkan. Oke, itu aja mungkin pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di Google Classroom materinya.